Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bob. Ya. Kali ini kita bertemu lagi di podcast Bob Bang Oki Borneo. Siap Bang. Siang hari ini saya kedapatan tamu yang juga tamu spesial, yaitu yang masih energik, masih juga penuh semangat, masih juga penuh tantangan kayaknya. Ya, selamat siang dengan Dinda siapa? Yosep Wahyudi Stanggang. Oke, Dinda Yosep. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, sehat Alhamdulillah, dan mantap. penuh energik seperti yang disampaikan sama Abang. Oh iya. Salam pemuda. Salam pemuda. Nah, itu dulu. Walaupun suasana siang hari ini cukup panas kerontang kalau orang bilang, tapi suasana kebatinan Nusantara ini kayaknya lagi gundah juga ini. Iya, betul Bang. Ya. Jadi gimana ini? Dengar-dengar ini dari rekan-rekan mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang lainnya, sepertinya melihat situasi kondisi saat ini kok seperti kondisi terjepit. Menurut Dinda Yosep gimana? Sebenarnya apa ya? Kalau mau dibilang terjepit juga iya, kalau dibilang kesakitan, sengsaraan juga iya. Karena hari ini banyak sekali Bang problematika atau apa ya? Masalah-masalah yang terus muncul gitu Bang. Khususnya kebijakan-kebijakan yang hari ini diturunkan oleh pemerintah, seperti itu Bang. Iya. Nah, menurut Dinda selaku perwakilan pemuda atau mahasiswa ini tentunya kan, apa yang paling krusial yang saat ini yang menjadi kesakitan dari masyarakat kita ini pada umumnya? Kalau yang paling krusial sebenarnya gini Bang, ada banyak masalah dan persoalan. Kalau yang lagi panas dan dimunculkan oleh kawan-kawan se-Kalimantan Timur khususnya dan se-Indonesia, itu dia ada persoalan bahan bakar minyak yang hari ini naik kan, seperti itu Bang. BBM, Pertamax, solar kan gitu Bang. Solar, lalu wacana gas LPG 3 kg itu mau dinaikkan juga kan, seperti itu Bang. Lalu apalagi yang paling krusial, ingin ditabraknya konstitusi kan itu Bang. Wacana 3 periode itu Bang. Wacana 3 periode ini kan sangat menabrak konstitusi seperti itu. Iya. Kayaknya 2 saja kurang. Iya. 2 periode kurang aja, perlu nambah lagi. Iya. Oke, sebelum jauh nih, Dinda Yosep sambil perkenalkan dulu. Tadi kita sudah buka mukadimahnya perawalan. Coba deh biar teman-teman yang lainnya yang ada di channel kita bisa masuk, bisa mengetahui tentang keberadaan Dinda. Siap Bang. Sebelumnya perkenalkan kawan-kawan sekalian, nama saya Yosep Wahyudi Stanggang, pemuda Balikpapan, dan sebenarnya baru purna mahasiswa, dan hari ini kemarin berkuliah di salah satu kampus migas di Balikpapan, kan? Satu kampus migas di Balikpapan, dan aktif di beberapa organisasi mahasiswa, baik itu organisasi kedaerahan maupun organisasi nasional, dan hari ini aktif di GMNI Bang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Pada tataran provinsi seperti itu. Oke, mantap. Oke, lanjut. Saat ini masyarakat kita sudah sangat terjepit dengan kondisi dinamika, selain masih dalam kondisi pandemik kan? Siap Bang. Kondisi pandemik, belum lagi minyak goreng langka, mak-mak kita ini selalu menjerit. Nah, tentang isu ataupun langkah daripada rezim saat ini mau membuat atau mau melangkah kepada 3 periode, apa yang membuat Dinda ataupun teman-teman rekan-rekan pemuda dan mahasiswa yang kurang sepakat di mana letaknya?
Sebenarnya kalau sebelum kita berbicara 3 periode, kita berbicara konstitusi dulu bang. Konstitusi itu kan tidak menginginkan, atau kalau memang mau dia cuma 2 periode kan, itu bang paling lama. Nah juga kemudian tidak terlepas daripada itu ada beberapa alasan kan seperti itu bang. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu terkait bagaimana penanganan masalah-masalah yang hari ini muncul di masyarakat. Seperti itu bang. Kami ngerasa bahwa sudahlah, cukuplah 2 periode kan, seperti itu bang. Cukuplah sudah 2 periode, karena kami ngerasa banyak persoalan yang sampai detik ini malahan itu belum terselesaikan. Misal satu saja bang, contoh yang paling simpel. Kan masyarakat hari ini dalam penanganan pandemi bang ya, dalam penanganan pandemi yang paling kecil kan, gitu. Kan masyarakat hari ini masih bertanya-tanya, pandemi ini kapan sih selesainya? Gitu loh. Penanganan dari pemerintah apa sih? Seakan-akan penanganannya ini ya yang awalnya keras kan gitu bang. PPKM, melarang berjualan dan lain sebagainya. Tiba-tiba berlevel-level juga PPKM-nya. Berlevel-level, didenda sana sini kan gitu bang. Tapi ini endingnya di mana PPKM ini atau COVID ini? Sekarang ini masih ada COVID atau tidak ada COVID gitu loh bang. Nah, isu ini saja sudah kita bingung ini bagaimana cara penyelesaiannya, dan pemerintah apa sih yang dilakukan hari ini gitu loh untuk penanganan COVID. Malah banyak wacana-wacana yang muncul di tengah pandemi, misal saja bang, kayak pemindahan IKN kan, seperti itu bang. Pemindahan IKN itu kan membutuhkan anggaran yang besar bang, gitu. Membutuhkan anggaran yang besar. Tapi kan kemudian dalam proses pemindahannya ini bijak nggak sih di saat kemelut pandemi kan, seperti itu bang. Ada banyak permasalahan pandemi, kekurangan makan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba anggaran itu dialihkan untuk agenda yang kita masih belum tahu urgensinya itu apa gitu loh bang. Apa IKN ini? Nah, bicara IKN sedikit. IKN ya. IKN ini kan ada di Kaltim. Apa bukannya menguntungkan buat kita nih di Kaltim? Hah? Kira-kira gimana? Nanti teman-teman kita yang di Jakarta, di Bandung, di Sumatera, Sulawesi mengatakan, wah, bukannya menguntungkan buat teman-teman mahasiswa di Kaltim atau pemuda di Kaltim. Menurut Dinda, Yosef gimana? Jadi gini bang, kalau untuk pandangan kita, abang tadi kan sudah mulai dari untung rugi kan gitu, benar salah kebijakan ini diturunkan kan gitu, apalagi di Kalimantan Timur. Kan memang banyak hari ini masyarakat yang memang menganggap bahwa pemindahan ibu kota negara itu adalah satu rahmat demi kesejahteraan kan gitu bang. Tapi kan yang perlu digarisbawahi kan begini bang, kita ke awal dulu deh alasan pemindahan ibu kota negara kan gitu bang. Memang benar bahwa ibu kota negara kita beberapa pernah dipindah dari Jakarta ke Jogja misal, kan gitu bang. Tapi itu kan untuk pengamanan negara kan gitu bang, pengamanan negara, karena waktu itu ibu kota lagi dikepung nih, kan gitu bang, lagi dikepung sama penjajah. Lalu juga wacana Bung Karno terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu kan bukan untuk menyelesaikan atau karena Jakarta ini ada permasalahan, kan gitu bang. Tetapi niatnya adalah memperkenalkan Indonesia lewat Kalimantan, kan gitu bang, memperkenalkan Indonesia lewat Kalimantan. Tapi Bung Karno nggak jadi. Kenapa? Karena Bung Karno ngerasa sudah banyak nih monumen-monumen di Jakarta, monumen-monumen perjuangan dan lain sebagainya. Lalu anggaran yang digunakan untuk pemindahan kan gitu. Nah itu kalau kita tarik ke belakang. Tapi kan wacana hari ini kan bang, pemindahan ibu kota itu sebenarnya untuk bagaimana permasalahan-permasalahan yang di ibu kota negara yang tidak bisa diselesaikan. Katanya mereka tidak bisa diselesaikan. Seperti apa? Banjir kan itu bang, banjir, macet, kekurangan air kan gitu. Tapi secara tidak langsung kan gitu, di Kalimantan persoalannya itu ini juga bang. Betul. Ya kan? Banjir. Sama aja kalau mau dipindah ternyata masalahnya juga sama. Kita ke banjir deh yang pertama bang. Banjir Di mana sih kota di Kalimantan Timur yang nggak pernah kena banjir? Semuanya sudah kena banjir. Balikpapan hari ini kota kita yang sangat kita cintai ini kan bang. Hujan 1 jam, setengah jam. Cuma terendam. Katanya kan itu, katanya kan genangan air, kan gitu, genangan air sampai rumah tenggelam, kan gitu. Melumpuhkan perekonomian. Baru-baru ini di Kutim, kan gitu bang. Kutim tenggelam, Kutai Timur 3 hari, kan gitu bang. Terus banjir besar yang ada di
Penajam, Penajam Pasir. Iya. Beberapa waktu lalu yang ada di Samboja. Kan artinya sebenarnya Kalimantan Timur juga bermasalah gitu loh, bermasalah. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Kan seperti itu. Kalau kita mau berbicara untung ruginya, kan seperti itu bang. Artinya bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini apakah akan membawa kesejahteraan? Apalagi banyak lahan yang mau dibabat nantinya, banyak lahan yang mau dibabat. Sama yang paling mengganggu dalam kepala itu gini bang. Kalimantan Timur ini kan hari ini dalam nomor 7 pengangguran terbesar di Indonesia kan gitu. Itu kalau tidak salah data yang saya dapat di 2000 atau 2021. Kalimantan Timur nomor 7 pengangguran terbesar. Nah, di saat ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, apakah kita siap bersaing? Kan pertanyaannya begitu. Oke lah, hari ini aku yakin pemuda kita optimis, tetapi tidak bisa optimis begitu saja, perlu ada alasan kenapa kita perlu optimis gitu loh bang. Nah, di saat pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, pasti pengangguran yang ada di ibu kota hari ini ikut juga datang ke Kalimantan Timur. Mengadu nasib kan itu bang. Karena hari ini DKI Jakarta itu berada di nomor 1 pengangguran terbesar di Indonesia bang, gitu loh. Nah, di sisi lain, ayo kita munculkan datanya bagaimana kualitas pendidikan kita hari ini yang ada di Kalimantan Timur, kan gitu bang. Nah, hari ini kan di Kalimantan Timur yang terkenal itu kan cuma satu kampus yang ada di Samarinda, kan gitu. Satu kampus atau 2 kampus dan itu tepatnya di Samarinda. Loh, bagaimana kampus yang mau dibandingkan yang cuma 2 atau 3 yang ada di Samarinda? Oke lah, ada ITK di Balikpapan kan gitu bang. Tapi coba bandingkan itu pendidikan yang ada hari ini dengan kampus-kampus yang ada di Pulau Jawa. Kita tertinggal gitu loh bang. Dari atas kertas aja kita sudah kalah gitu loh bang. Nah, maksud saya kenapa nggak kita selesaikan dulu persoalan-persoalan ini sebagai hari ini kan kita ngelihat kepala-kepala daerah kan saling seakan-akan membantu, sangat sepakat. Tapi nggak ada alasan yang fundamental kenapa perlu sepakat pemindahan di Kalimantan Timur. Seharusnya banyak aspek yang dilihat dari Kalimantan Timur ini baru kepala daerah ini bisa sepakat kan gitu. Nah, ini yang masih belum clear bang, makanya masih agak sedikit rancu. Kalau kemarin para gubernur atau kepala daerah yang diundang, sebenarnya peran mahasiswa dan pemuda kali ini yang harus diundang, ya kan? Iya, seharusnya. Seharusnya Jadi, berbicara soal itu masyarakat dilibatkan. Kembali lagi ke tadi mengenai permasalahan isu nasional yang terkait yang menjadi jeritan masyarakat kita. Yang masih menjadi jeritan tadi, saya rasa mengenai isu penundaan pemilu. Penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan ini. Nah, ini kan banyak sekali masyarakat kita ini menilai bukan hanya dari sisi konstitusi, tapi dari sisi-sisi yang lainnya. Tadi dikupas tentang konstitusi dan IKN. Coba ada kupasan yang lainnya, Dinda, terkait Jadi, ini. Gini bang, kalau melihat sebenarnya alasan substansial daripada penundaan pemilu itu apa sih gitu. Kan gitu. Penundaan pemilu lalu 3 periode kan gitu bang. Apa sih gitu. Kalau kita melihat dari masyarakat bilang atau bukan masyarakat sih, segelintir elit bang, kalau aku mau bilang. Kan banyak masyarakat juga menjerit dan mengatakan kenapa sih 3 periode kan gitu. Nah, elit bilang bahwa bagus, ini kita sudah punya pemimpin yang baik, kenapa perlu pemimpin yang lain kan gitu bang. Nah, alasan pemimpin yang baik itu apa? Apakah dengan tidak menyelesaikan pandemi dengan baik dan benar ini itu adalah sebagai pemimpin yang baik gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, masalah pandemi kan gitu bang. Baru persoalan-persoalan apalagi hari ini lagi muncul nih persoalan soal bahan bakar. Misalnya kita tarik lah, kan Pertamax kan baru muncul. Nah, kita lihat bagaimana solar kemarin bang, kan gitu solar. Oke, di RUT bilang nggak langka, di RUT Pertamina bilang nggak langka, kan gitu. Di RUT Pertamina bilang nggak langka, tapi kenyataannya
masyarakat kita se-Indonesia bahkan bukan cuma di Balikpapan, se-Indonesia bahkan itu ngantrinya bisa sampai 3-4 hari bang. Gitu. Nggak langka tapi susah dicari. Iya, gitu loh. Pertanyaannya kan ada apa? Gitu loh bang. Ada apa? Betul. Nah, apakah antrian panjang ini baru kali ini? Nah, memang untuk 3-4 hari baru kali ini. Tapi yang sehari 2 hari itu sudah setelah diskusi dengan kawannya sudah bukan beberapa hari tapi bertahun-tahun bang. Bertahun-tahun sudah sampai 5-7 tahun gitu loh bang. Lalu lagi persoalan bagaimana kesejahteraan masyarakat hari ini, baik itu dari segi pekerjaannya dan lain sebagainya, pendidikan kan gitu bang. Itu juga masih perlu menjadi fokus dan itu masih belum selesai sampai hari ini gitu loh bang. Jadi memang masih banyak problematika untuk periode ini terkait mengenai bahwasanya adanya data pendukung 150 juta. Waduh, gimana itu? Kalau dibilang ini yang menghendaki 150 juta. Nah, kan kalau itu kan sudah banyak yang bantu gitu. Terus katanya data itu diambil dari Twitter kan gitu. Kenapa diambil dari Twitter? Apakah nggak ada hal-hal yang lebih ilmiah gitu loh, penelitian-penelitiannya kan gitu. Dan banyak kok yang minta bahwa tunjukin dong datanya gitu loh. Jangan cuma bilang saya punya data kan gitu. Tunjukin dong. Mahasiswa, peran pemuda juga punya data kan? Kalau cuma masyarakat gitu, yang mana gitu loh. Betul. Ya semoga aja peran daripada pemuda mahasiswa saat ini bisa menggelorakan ataupun paling tidak memberikan kritikan, ya kan? Tujuannya kan sebenarnya mengkritik, kritik yang membangun kepada pemerintah. Ini loh penilaian-penilaian yang yang kurang baik. Nah, ini bisa diperbaiki gitu loh. Jangan akhirnya kurang baik dilanjutkan terus-menerus akhirnya menjadi sangat tidak baik. Betul. Nah, kalau sangat tidak baik mau nggak mau gitu loh. DPR jalanan nanti yang melakukan eksekusi. Nah, Oke, closing statement kira-kira Dinda Yosep seperti apa untuk kondisi kita saat ini? Oke bang, sebenarnya kalau melihat kondisi hari ini kan itu kita kan seakan-akan kita ini sedang baik-baik saja kan gitu, lagi adem dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada banyak permasalahan dan persoalan yang sedang menumpuk hari ini gitu loh bang. Nah mahasiswa juga pemuda yang seperti itu sebenarnya sebagai instrumen pengawas daripada jalannya pemerintah hari ini agar jalannya pemerintah itu sesuai dengan rules-nya atau dengan aturan yang hari ini ada. Dan juga mahasiswa sebagai oposisi permanen daripada pemerintah itu berfungsi untuk bagaimana menyampaikan keluh kesah daripada masyarakat kan seperti itu. Nah khususnya pemuda di Balikpapan dan pemuda se-Indonesia, ayolah bangun gitu bang, ayolah bangun. Sudah banyak teman-teman kita yang hari ini sedang berjuang, bukan cuman di di Jakarta. Hari ini Jakarta lagi panas bang, tapi di beberapa daerah kan itu di Kalimantan Timur hari ini sedang berupaya agar berkonsolidasi agar bagaimana ayo kita bisa hidup sejahtera sesuai dengan cita-cita Pancasila kan seperti itu bang, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Dan harapan saya kita bisa saling bahu-membahu lah kan seperti itu sebagai satu masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Kota Balikpapan seperti itu bang. Oke. Ya, terima kasih pada Dinda Yosep yang hadir dalam podcast Bob kali ini. Semoga dalam pertemuan kita ini bisa menjadi wacana baru bagi yang akan melihat atau menyaksikan, baik juga yang subscribe di konten Bob. Terima kasih. Siapa? Dinda. Salam pemuda. Salam pemuda. Masih. Salam Bob. Salam Bob.